Damn, it's a rich thing. Welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini pertanggal 12 Desember, masih dalam suasana gerimis, hujan gini ya, suasana mendung. Tapi ada suatu kegiatan yang cukup menarik. Mudah-mudahan background di belakang masjid tidak cukup mengganggu ya. Jadi hari ini ternyata ada satu sedikit surprise. Merupakan program dari wilayah kecamatan bekerjasama dengan dinas pertanian, yaitu tentang pembagian rak tanaman yang dengan teknik hidroponik ya, yang menggunakan pipa-pipa susunan itu, tapi sudah dibuat semacam raknya khusus dengan ada sedikit kanopinya. Nah, pembagian ini sendiri ternyata sebenarnya hanya ditujukan untuk masing-masing RT itu adalah 10, yang sebenarnya program pendekatannya mirip dengan program pemberdayaan kelompok wanita ya, di kelompok rumah-rumah, yang juga bisa disebut sebagai program Dasawisma semacam itu. Nah, kebetulan ternyata kami dapat satu media tanam hidroponik itu. Tadinya sih merencanakan kalau bisa ada bantuan yang sifatnya dapat berupa lonjoran pipa ya, karena di sini kita punya kolam kecil yang sebenarnya kita ada punya rencana saat itu untuk memberdayakan kolam sebagai fasilitas airnya yang memanfaatkan kotoran-kotoran dari ikan yang menjadikan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Cuman ternyata malah justru dapat bantuan yang tidak dinyana ini. Jadi kita akan langsung menuju tempatnya, mengambil bahan-bahan itu. Dan kita menuju lokasinya. Ini loh payungnya pakai dong. Tempat pengambilan fasilitas hidroponiknya. Jalan. Ya diatur aja pokoknya yang ada sayuran kita bisa makan. Ini cantik sekali. Satu kelompok apa namanya ini Bapak? Seroja hidroponik. Seroja hidroponik. Yang keduanya, sekarang sudah dibagikan panduannya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung nanti di WA aja. Nah, sekarang kita lebih utamakan untuk praktiknya, benar. Karena kalau ibu-ibu itu paling cepat ingat itu harus praktik. Ya, jadi langsung bisa nih diambil aja. Tahapannya di sini nanti kita akan yang pertama kita penyemaian itu yang kita butuhkan itu adalah ini apa tahu namanya Bu? Rokul. Yang ini gergaji. Nah, sekarang kita praktik untuk pemotongan rokulnya untuk penyemaian. Jangan sampai miring Bunda ya. Jadi kayak kalau ibu-ibu pasti sudah terbiasa motong tempe. Ayo, panggil dong kok dia waktu itu mau biar Nasi kuning jangan diganggu. bisa jalan. Nanti ada yang nanya begitu. Ingat setengah, jangan sampai putus biar nanti untuk penyemaiannya itu udah sana sini. Udah.
Kalau dia lebih tinggal tambah air. Nah ini ukurannya 294. Jadi apa yang kurang? Nah selisihnya yang kurang tinggal ditambahkan dia sampai 400 sampai 500. Kita harus lakas. Kalau semua kita harus sampai karena dia Jadi harus sama. Kalau ditambah satu, tambah dua. Itu langsung di hold. Ya. harus supaya bisa mengikat Pak. Berapa? Aduh, nggak kelihatan. Ini 400. Pas 400. Oke, Ya. 400. Coba ibu ukur. Ya. Nggak bisa dia bilang, nggak bisa. Masa orang mau tidak, maksud saya secara teknis bukan urusan saya. Ini sudah memasuki hari ketiga pasca pertemuan dari kelompok Seroja Hidroponik. Jadi proses pembibitan seperti ini. Sudah mulai mengeluarkan tunas kecil. Dimulai dari ini yang kanan ini ya, yang kecil-kecil ini sawi mangkok atau pakcoy. Nah, dan yang ini adalah kecambah dari kangkung. Sebenarnya sayang ya, tidak perlu di rock wall, sebenarnya sudah cukup bisa langsung di medianya. Cuman ya kita akan mengikuti sesuai dengan petunjuk tutorial yang dibawa oleh para tutornya. Memasuki hari keempat, tanggal 16 Desember. Jadi bibit dari benih si pakcoy sudah berkisar 1,5 sampai 2 cm. Sementara panjang dari kelompok benih si kangkung sudah mencapai 4 meter. Jadi lebih cepat si kangkungnya. Dan hari ini kita akan ada materi yang lain. Lanjut ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat, karena benihnya sudah agak membesar dan sudah boleh anjurannya untuk memberi sedikit nutrisi. Jadi ada 2 katalisator ya, pencampurannya seperti ini. Cukup dengan hanya 2 tutup botol. Buka nih. Warnanya yang pertama agak merah. Satu aja yang merah. Satu. Berikutnya yang ini yang kuning. Udah cukup. Dulu. Oke, berikutnya aduk dulu dari 2 pencampuran ini. Lalu kita akan mengukur TDS meternya dengan ini ya. Sudah nyala gini ya. Nanti masuk ke air gini Jian. Hole ini tekan yang atas nih. Jadi kayak gini. Dia harus antara 400 sampai 500. Nah, masuk begini baru tahan. Berapa dia? Berapa itu? 75. Kurang ya. Hitung dulu. Ya, lanjutkan lagi ukuran yang kedua setelah ditambahin. $374, masih kurang. Dan ini sudah penambahan yang ketiga. Jadi rumusnya campur, aduk, ukur ya, seperti itu. Masukin lagi. Kan tahan belum, ukur dulu tuh berapa ini, 462 ya, jadi cukup. Jadi dia ada kisaran di antara 400 sampai 500. Satuan apa ini juga TDS ini, nanti kita coba lihat. Dah,
Nah kayak gini kan. Ini sudah ada pupuknya ini namanya ya, nutrisinya. Dah. Oke, kita menyiapin lokasinya. Sini. Jadi kira-kira nanti lokasi si raknya akan kita letakkan di sini. Tapi ada dua pilihan, antara di sini atau di balik sini. Jadi dia bisa difungsikan sebagai media semacam menutup jendela di sini ya, barrier. Oke, seperti itu. Nanti kita install lagi yang lebih baik lah secara eksotisnya bagaimana. Kita kembali lagi pada sesi sisipan kepengen tahuan. Jadi terkait dengan apa yang disebut tadi dengan TDS kepanjangannya. Ternyata setelah kita sedikit merunut di internet, TDS adalah Total Dissolved Solid atau jumlah total larutan padat yang terkandung dalam air yang kita konsumsi. Sebenarnya sih alat ini lebih umum digunakan pada penggunaan pengukuran sarana air minum yang kita konsumsi ya sebagaimana manusia. Jadi tentang syarat-syarat air yaitu yang seperti tidak berasa, tidak bau, nggak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat, seperti itu. Nah, kembali kepada kebutuhan pakanan tanaman yang terkait dengan kandungan nutrisinya. Nah, alat ini juga tentunya juga akan efektif karena dia akan menghitung sejumlah partikel terlarut padat yang memang tentunya tidak akan terlihat oleh mata kita ya, secara mata manusia. Dalam satuan skala ppm. Nah, ppm itu sendiri ternyata adalah part per million. Jadi bagian per kecil dari satuan liquid itu sendiri ya, kadar-kadar yang terkandung di dalamnya, tentunya dengan jutaan partikel kecilnya yang tentunya itu sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk medianya sendiri memang sampai sejauh ini dari 4 hari kita menunggu raknya belum didatangkan. Jadi kita sendiri masih tidak akan tahu apakah ini suaranya ketutup kalau gini. Jadi kita tidak akan tahu sampai kapan alatnya. Jadi sementara kita tadi sudah berusaha mempersiapkan lokasi yang cocok dengan penempatannya. Jadi syarat-syaratnya karena dia harus dekat dengan sumber listrik, stekernya. Mungkin kita akan juga manfaatkan dia sebagai penata ruang penutup ya. Jadi dia tidak ada satu lokasi yang kita bagus untuk dijadikan sebagai semacam apa ya, kre ya, semacam kre buatan tapi dengan cara tanaman ini. Oke, kiranya seperti itu. Jadi ada materi-materi lanjutannya kita akan tetap liput. Salam, lanjut.